Sudah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Yang terhormat Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis, Bapak Nur Hidayat SKMMM, Wakil Ketua 1 Ibu Atun Farihatun MKM, Wakil Ketua 3 Ibu Nia Kurniasih. Oh, belum hadir ya, mohon maaf. Bapak Ibu dosen sekalian yang saya hormati. Asyhadu alla ilaha illallah. Mohon maaf. Bapak Ketua LPPM Stikes Muhammadiyah Ciamis, Pak Henry Setiawan MSI Med, juga Sekretaris LPPM Pak Andan Firmansyah MKep, dan Bapak Ibu dosen sekalian yang berbahagia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul kembali walaupun dalam Zoom ya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita semua Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada kita semua yang selalu setia di dalam ajarannya, dan semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Sebelum acara dimulai, mohon izin saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua kita tilawah bersama, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis, yang kelima penjelasan materi panduan oleh Ketua LPPM, yang keenam diskusi, ketujuh doa, dan terakhir tutup. Baiklah, untuk kelancaran acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita tilawah bersama surah Al-Fatihah saja ya Bapak Ibu. Bisa kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Baik, selanjutnya kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Stikes. Pak Andan, silakan. Indonesia,
Ya, baik. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis kepada yang terhormat Bapak Nur Hidayat SKMMM, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Jelas, Pak, sudah. Jelas, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua 1 yang hadir bersama-sama kita lewat Zoom. Wakil 2, beliau izin di Malaysia. Wakil 3 mudah-mudahan bisa hadir pada saat ini. Wakil 4 izin barisan. Ketua LPM, LPPM, dan seluruh struktur yang ada, Bapak Ibu yang kami hormati. Pertama, alhamdulillah, bersyukur marilah kita panjatkan hak Allah Subhanahu wa taala hari ini. Dalam aktivitas kita masih diberi kesehatan, nikmat yang Allah berikan pada saat ini luar biasa setelah kita menjalani proses akreditasi dan kembali kepada tugasnya masing-masing. Mudah-mudahan dengan rasa syukur itu Allah akan tambah nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam ilahi kita atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda awal dalam rangka untuk bagaimana SOTK berkaitan dengan bagaimana proses perjalanan organisasi di Stikes Muhammadiyah Ciamis ini berjalan dengan baik, tidak lepas dari rangkaian hal-hal yang berkenaan dengan pedoman, SOP, dan seterusnya. Sehingga agenda awal kita memang ini diberi keleluasaan kepada teman-teman di SOTK untuk membuat, merancang, dan sekaligus nanti berkaitan dengan itu linknya adalah ke masing-masing bidang dan ke lembaga penjaminan mutu. Dan pada saat ini saya kira bersyukur Allah Subhanahu wa taala ada lahir pedoman LPPM terbaru. Dan saya kira kita apresiasi dengan adanya asosiasi ini, berarti pedoman itu sudah diproses, sudah dilalui, sudah ditandatangani oleh Wakil Ketua 1, oleh Ketua LPM, dan terakhir kemarin kita tandai oleh Ketua Stikes. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ini menjadi poin tersendiri dalam rangka untuk bagaimana supaya institusi ini berjalan dengan track-nya. Ya. Jadi dengan pedoman yang ada, mudah-mudahan lebih terukur, lebih tertib, jelas output-nya, jelas outcome-nya, sehingga apa yang kita targetkan, visi kita, unggul Islami di 2028 mudah-mudahan terwujud. Dan saya kira ini terlihat semangatnya luar biasa. Bukan hanya LPPM, tapi lembaga yang lain, juga SOTK yang lain, bahwa teman-teman yang lain juga lagi merancang bagaimana supaya tertib secara administratif, walaupun memang secara umum kita sudah ada pedoman-pedoman yang ada, SOP-SOP yang ada, tinggal dilengkapi, disempurnakan. Dan ini juga terlihat bagaimana semangat
dalam rangka teman-teman dosen semua bisa berkiprah meneliti, terus mengabdikan di masyarakat supaya biar betul-betul terarah. Roadmap-nya saya kira sudah jelas. Dan mudah-mudahan dengan adanya pedoman ini juga bisa meningkatkan klaster perguruan tinggi kita, sehingga level-level itu kita bisa sampai apa yang kita harapkan ke depan. Pesan saya kira dalam konteks ini adalah bahwa penelitian ini harus sampai menghasilkan sesuatu yang kebermanfaatannya jelas, bukan hanya institusi kita sebagai pendidik, juga untuk masyarakat. Kita ambil contoh, ketika penelitian ini menunjang dalam proses akademik dan luaran dari proses pendidikan yang kita kelola pada saat ini, mudah-mudahan pada saatnya nanti ini menjadi kekuatan kita dalam rangka untuk membuat satu SOP yang bisa diterapkan di masyarakat. Kita ambil contoh ketika kemarin ada penelitian teman-teman mahasiswa maupun dosen berkaitan dengan terapis baca Al-Quran atau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dengan menurunnya tingkat nyeri. Nah, itu kan bisa kita menguatkan dalam rangka untuk bagaimana memberikan suasana yang nyaman terhadap pasien dan keluarga pasien dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan saya kira banyak hal yang harus kita lakukan supaya apa? Treatment yang bisa diberikan kepada pelayanan kesehatan betul-betul mengena dan itu bersumber dari Al-Quran. Kita ambil contoh, atau mungkin suatu saat ada penelitian berkaitan dengan penelitian eksperimen. Perawat memberikan stimulan atau motivasi pasien dan keluarga pasien untuk bisa menjalankan ibadahnya walaupun dalam kondisi sakit. Misalkan kita ambil contoh, ini perlu kita kaji dan perlu dikembangkan. Ketika pasien dan keluarga pasien di ruangan bersolat berjamaah, itu akan menimbulkan satu nilai secara psikologis terhadap pasien. Bagaimana suasana yang dibangun dengan keluarganya, dan saya kira itu juga relevansinya dengan ayat Al-Quran. Bahwa dengan kita mendengar, membaca ayat Al-Quran yang dalam Al-Quran adalah zikrullah, sehingga disebutkan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir hati menjadi tenang. Saya kira dengan ketenangan itulah akhirnya seluruh unsur-unsur yang ada dalam tubuh kita itu bisa menangkal setiap penyakit yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan itu udah masuk ke ranah kuratif. Kalau itu bisa dikuatkan dengan eksperimen, dengan penelitian, saya kira kita menguatkan dalam rangka untuk mengembangkan SOP. Bagaimana SOP pelayanan terhadap pasien dan keluarga pasien oleh perawat dari sisi ranah al-Islam, memberikan pelayanan bagaimana memotivasi pasien, keluarga pasien dari sisi ibadah. Dikaitkan dengan misalkan bagaimana lama atau durasi waktu proses penyembuhan, proses kuratif yang diberikan pelayanan atau motivasi nilai-nilai ibadah dengan yang tidak. Dan saya kira insya Allah itu berbeda. Dan ini perlu penguatan dalam konteks penelitian yang bisa mendukung dalam proses akademik, sekaligus bermanfaat dari sisi pelayanan kesehatan dan pada masyarakat. Ini harus kita bangun. Jadi penguatan-penguatan ini coba kita diskusikan dalam rangka apa, sehingga nanti nilai-nilai Islam itu betul-betul bisa terintegrasi ke dalam proses akademik
dan proses pelayanan kesehatan baik di rumah sakit maupun di masyarakat. Nah, ini kami harapkan nanti LPPM menjadi garda dalam rangka untuk bagaimana supaya ini terbangun. Jadi bagaimana suasana murattal terdengar di ruangan rawat inap pasien. Karena itu menunjukkan dari penelitian yang ada mengurangi rasa nyeri. Terus juga bagaimana tata cara ibadah bagi yang sakit dan memotivasi keluarganya untuk berjamaah di ruangan dalam rangka apa? Dzikrullah. Karena Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nanti rujukannya jelas. Wa idza maritu fahuwa yasfid. Dan ketika aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan. Huwanya domir, turunan domir itu kemana? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi udah jelas rangkaian ayatnya, tinggal kita kuatkan dalam proses penelitian dan akhirnya menjadi satu SOP. SOP yang bisa diterapkan di pelayanan kesehatan. Dan saya kira rumah sakit yang label Islam ini sudah ke sana arahnya. Oleh karena itu kita sebagai dunia pendidikan yang punya peran catur dharma perguruan tinggi, baik dalam proses pembelajaran, di situ ada penelitian, di situ ada al-Islam, dan akhirnya mudah-mudahan bisa diterapkan dalam proses pengabdian di masyarakat. Dan ini saya kira perlu strategi dalam rangka untuk supaya nanti arahnya ke sana. Itu di keperawatan misalkan, atau misalnya di kebidanan, konteks-konteks dalam kaitan kebidanan. Bagaimana otak supaya sempurna ketika dalam janin, dalam proses pertumbuhan, ada istilah musik klasik. Ya, diperdengarkanlah musik klasik itu kepada ibu dan janin yang ada dalam kandungan. Ini kan sudah ada di barat sana. Tapi Islam mengajarkan bahwa Al-Quran yang diperdengarkan kepada ibunya dan akhirnya berimbas kepada janin yang ada dalam kandungan, itu berakibat pada proses sempurnanya pertumbuhan otak ketika ada dalam kandungan. Apa korelasinya? Ternyata jelas hubungannya itu. Karena Pak Allah menciptakan manusia. Dalam surat Al-Mu'minun, itu tahapannya jelas. Dan panca indera kita yang difungsikan yang pertama adalah pendengaran. Sehingga apa yang diucapkan oleh bapak, calon bapaknya, apa yang diperdengarkan oleh lingkungannya, itulah yang akan membentuk bagaimana karakter si janin nanti kemudian hari menjadi manusia. Kenapa? Janin mendengar ketika Allah memberikan satu fungsi yang pertama difungsikan panca indera kita adalah pendengaran. Sehingga bagaimana supaya membentuk otak yang relevansinya dengan ayat Al-Quran? Ya akhirnya pendengarkanlah ayat-ayat Al-Quran kepada janin dan pada ibunya. Syukur-syukur bapaknya membaca Al-Quran, ibunya membaca Al-Quran, sehingga si janin ini mendengar apa yang dibacakan oleh ibunya. Korelasinya apa? Ternyata kembali lagi ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir, hati menjadi tenang. Ketika si ibunya merasa tenang, karena dia berzikrullah, karena dia membaca Al-Quran, bapaknya juga membaca Al-Quran, maka si janin pun merasa nyaman, sehingga menyerap saripati dari induknya, dari ibunya dengan sempurna ketika proses pertumbuhan otak. Dan inilah saya kira perlu juga kita kaji dari akademisi, penelitian yang akhirnya itu mendukung dalam rangka untuk bagaimana supaya Islam itu terjewantahkan dalam proses kehidupan sehari-hari. Nah, karena itu saya kira momen ini penting. LPPM saya kira pada awal ini membuat satu pedoman yang saya kira kita sambut baik dan kita sosialisasikan supaya apa? Supaya tertib, administratif, terukur, terarah, outputnya jelas, outcome-nya jelas, dan diharapkan apa yang tadi disampaikan itu betul-betul terwujud di kemudian hari, sehingga visi kita unggul Islam itu betul-betul bisa terwujud 2028. Dengan itu saya kira pada kesempatan ini
kita apresiasi kepada lembaga LPPM, diawali LPPM untuk mensosialisasikan pedoman ini, dan akhirnya pada saat ini atas nama Ketua Stikes Muhammad Ciamis, kami sampaikan terima kasih banyak, dan kita nyatakan bahwa pedoman ini berlaku untuk LPPM dan seluruh rangkaian yang terkait dengan pedoman ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua untuk sambutan dan arahannya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke kegiatan inti atau acara inti, yakni penjelasan materi panduan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stikes Muhammadiyah Ciamis, Pak Henry Setiawan, Nurse MSI Med, dan kegiatan ini akan dimoderatori oleh Sekretaris LPPM, Pak Andan Firmansyah, Nurse MKEP. Kepadanya disilahkan. Hari eta ini kali ini kita akan masuki dari kegiatan ini, yang mana saya akan menunggu jalannya panduan LPPM kali ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua LPPM, Bapak Henry Setiawan. Kegiatan ini insya Allah akan dua sesi. Jadi untuk sesi pertama Bapak Ibu akan mendengarkan pemaparan tentang panduan yang akan disampaikan oleh LPPM selama kurang lebih 30 menit. Kemudian nanti 30 menit berikutnya adalah sesi diskusi jawab. Baik, untuk efektifkan waktu, kiranya tidak bacakan sipil sebagai macamnya, kita silakan saja kepada Bapak Setiawan untuk menyampaikan atau menyampaikan panduannya. Saya persilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andan, suara saya terdengar dengan jelas? Iya Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ketua Stikes yang saya hormati, Bapak Ibu Wakil, juga para Bapak Ibu Kaprodi dan seluruh dosen yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmati ikhwana, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan nikmat iman, Islam, dan juga nikmat persaudaraan, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan Zoom meeting terkait dengan sosialisasi 3 pedoman yang sudah disahkan oleh Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis terkait dengan publikasi, kemudian pengelolaan jurnal, dan juga data Sinta. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Habibana Karim wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kita sebagai umat yang senantiasa taat dan tunduk pada ajarannya, semoga mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 pedoman yang sudah disahkan oleh Pak Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis, ya. Dan sebelum disampaikan, ini moto kami terbuka sepanjang masa, maksudnya adalah Bapak Ibu nanti sebetulnya ruang LPPM insya Allah terbuka untuk Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi terkait dengan kegiatan penelitian, publikasi, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, kalau ada kendala dalam beberapa hal, Bapak Ibu bisa menemui kami di ruang LPPM. Pak Andan, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak, jelas. saya Ya. Bapak Ibu sekalian, ada 3 pedoman yang sudah dibuat. Yang pertama adalah pedoman pengelolaan jurnal ilmiah, kemudian pengelolaan data dan verifikasi Sinta, dan yang terakhir adalah insentif publikasi ilmiah.
Kenapa insentif publikasi ilmiah ini didahulukan? Karena saya melihat bahwa Bapak Ibu dosen di Stikes Muhammadiyah Ciamis sangat rajin di dalam melakukan publikasi, sehingga perlu kami sampaikan terkait dengan insentif publikasi ilmiah. Sebetulnya kalau kita lihat bahwa Stikes Muhammadiyah Ciamis ini sudah memiliki 2 jurnal yang dikelola langsung oleh LPPM. Yang pertama adalah jurnal tentang kesehatan, dan ini sangat multidisiplin ilmu. Kemudian yang kedua adalah PENUS. Ada satu lagi jurnal yang dikelola oleh program studi farmasi, namun sampai saat ini belum nampak ada perkembangan, belum ada publikasi atau artikel yang diterbitkan di sana, sehingga kami berkesimpulan bahwa saat ini kita memiliki 2 jurnal yang dimiliki oleh Stikes Muhammadiyah Ciamis. Jurnal-jurnal ini sebetulnya sudah dikelola dengan lama, dan terima kasih kami ucapkan kepada Ketua LPPM yang lama, Bapak Haji Budi, dan juga Pak Endrian sebagai pengelola di LPPM yang berkecimpung di dalam mengelola jurnal ini. Tentu harapan kita adalah bahwa jurnal-jurnal ini bisa terakreditasi dengan baik, walaupun mungkin kalau kita lihat di jurnal kesehatan, di jurnal yang ini agak mengalami kesulitan karena beberapa hal, misalnya tidak ada spesifikasi ilmu dan seterusnya. Namun insya Allah kita sedang berpikir bagaimana caranya agar kedua jurnal yang sudah kita miliki ini bisa terakreditasi Sinta di masa yang akan datang. Nah, kemudian karena kami berharap bahwa seluruh artikel yang dihasilkan oleh mahasiswa ini bisa dipublikasikan di dalam jurnal ilmiah, maka kemudian kemarin kami bermusyawarah dengan Pak Ketua Stikes untuk menerbitkan jurnal baru. Jurnal baru yang sudah disepakati oleh Pak Ketua Stikes itu ada, insya Allah ada 5 jurnal. Yang pertama adalah jurnal Darul Ilmi, ini adalah jurnal pengembangan pengabdian kepada masyarakat. Jurnal Adawa, jurnal tentang farmakologi. Nurul Ilmi, kemudian jurnal tentang kebidanan. Asyifa tentang teknologi kesehatan dan keperawatan, dan Mukhtabar tentang laboratorium medik. Ini semua sebetulnya diupayakan dan insya Allah akan kita terbitkan manakala ada dari program studi yang ingin mengelola jurnal ini dari awal sampai terakreditasi. Jadi keberlangsungan jurnal ini diharapkan di masa yang akan datang itu betul-betul dikelola oleh orang yang ditugaskan oleh program studi untuk menjadi chef editor. Namun apabila di program studi tidak berkenan untuk mengelola ini, maka kemungkinan besar seluruh pengelolaannya akan diserahkan kepada LPPM, sehingga nanti kami akan mencari chef editor yang memungkinkan untuk bisa mengelola artikel jurnal ini. Harapan besarnya Bapak Ibu Kaprodi bisa mengutus salah seorang dosennya untuk bisa menjadi pengelola jurnal, sehingga ilmu tentang pengelolaan jurnal ini nanti bisa dimiliki oleh banyak dosen begitu, tidak hanya di LPPM. Nanti semangat publikasinya juga tidak hanya di LPPM, tetapi juga nanti mungkin di Bapak Ibu dosen untuk sama-sama mempublikasikan dan juga mengelola jurnal ini. Nah, ini adalah daftar isi dari panduan pengelolaan jurnal. Sebetulnya kalau kita lihat bahwa urgensi yang dibahas adalah di dalam pedoman ini adalah tentang tata cara pengelolaan jurnal internal dari mulai dibentuk hingga akreditasi. Nah, peran paling signifikan dalam pengelolaan jurnal LPPM ini adalah tentu chef editor yang ditunjuk oleh program studi begitu. Nah, tetapi ketika nanti misalnya program studi tidak menunjuk, maka insya Allah nanti LPPM akan mencarikan chef editor yang memungkinkan untuk mengelola jurnal ini dengan memenuhi syarat-syarat yang sudah tertulis di dalam pedoman. Konteks jurnal internal adalah jurnal yang dikelola LPPM dengan mengangkat chef editor dari setiap program studi yang diberi SK oleh Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis. Jadi walaupun nanti proses dari mulai pembentukan hingga kemudian akreditasi ini dilakukan oleh LPPM, tetapi nanti yang akan meng-SK-kan itu langsung dari Ketua Stikes Muhammadiyah Ciamis. Kemudian chef editor diberi kewenangan yang besar untuk mengembangkan jurnal institusi sehingga dapat terakreditasi oleh Kemendikbudristek, dan juga harapannya nanti bisa terakreditasi di International Journal Index seperti Copernicus dan DOAJ.
Nah, bagaimana dengan peran dosen Stikes Muhammadiyah Ciamis? Tentu perannya adalah yang pertama berhak untuk menjadi chef editor, kemudian member dari editorial board, reviewer, copywriter dengan syarat-syarat yang tertulis dalam pedoman. Nah, pedomannya ini insya Allah nanti akan disebarkan setelah saat ini sedang disalin dalam bentuk cetak di Pak Hendra. Nanti insya Allah setelah jadi kami akan kirimkan ke seluruh program studi sehingga nanti seluruh pedoman ini dapat disosialisasikan di program studi. Kemudian berhak juga untuk mengirimkan tulisan dengan ketentuan yang tertulis di dalam pedoman. Di dalam pedoman itu termaktub ada ketentuan biaya. Yang pertama adalah biaya penerbitan jurnal atau yang disebut dengan artikel processing charge. Ya, kalau seandainya nanti terakreditasi, tentu ini berkembang karena kemungkinan seiring dengan perkembangan akreditasi Sinta, maka kita perlu meningkatkan kualitas jurnal dan juga kualitas para reviewer. Ini memerlukan biaya. Berdasarkan pengalaman yang sudah kami kelola, kisaran keperluannya kira-kira seperti ini, dan insya Allah untuk para penulis internal, para dosen itu diberikan biaya yang insya Allah lebih murah dibandingkan dengan mempublikasikan di tempat yang lain. Kemudian tim editorial ini secara tertulis dalam pedoman akan mendapatkan honor untuk chef editor, asisten editor, jurnal manager, reviewer, dan invite author. Tidak hanya itu, jadi tidak secara materi saja, para pengelola jurnal ini tentu nanti akan dibekali dengan ilmu bagaimana mengelola jurnal ilmiah, sehingga nanti pengelolaan jurnalnya bisa dilakukan secara mandiri dan bisa mengembangkannya dengan penuh kreativitas begitu. Pedoman yang kedua adalah pengelolaan dan pemutakhiran data Sinta. Ini ada beberapa ketentuan-ketentuan, tetapi sebetulnya kalau dilihat dari isi pedomannya, ini sebetulnya hal-hal teknis yang diperlukan, terutama untuk verifikator perguruan tinggi dan verifikator LPPM. Nah, saat ini kami melanjutkan tugas yang dulu dikelola oleh Pak Haji Rudi sebagai verifikator perguruan tinggi dan verifikator LPPM-nya adalah Pak Endrian. Sekarang verifikator perguruan tinggi adalah saya, kemudian verifikator LPPM-nya adalah Pak Andan Firmansyah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian ketika memerlukan untuk sinkronisasi, kemudian ada kendala terkait dengan ID Google Scholar, kemudian ID Scopus, ID WOS, nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung menghubungi kami di LPPM. Nah, tentu peran dosen ini adalah update terhadap seluruh data Sinta ini. Seluruh data Sinta yang sudah Bapak Ibu miliki, misalnya ada artikel yang baru, ada citasi yang baru, Bapak Ibu tidak perlu ragu dan tidak perlu khawatir. Silahkan saja langsung hubungi kami sebagai verifikator untuk segera memverifikasinya. Walaupun kalau kita lihat data dokumen misalnya, data-data yang berkaitan dengan hasil publikasi itu sebetulnya bisa dilakukan oleh para dosen sendiri sebetulnya. Tetapi nanti kalau ada kendala di dalam verifikasi tersebut, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Nah, kenapa kita perlu untuk memperbaiki atau memutakhirkan data Sinta ini? Pertama, skor Sinta ini akan menjadi indikator kinerja dosen dalam melaksanakan catur dharma perguruan tinggi. Kemudian yang kedua, skor Sinta ini menjadi prasyarat hibah riset dan PKM. Ya, kalau kemarin yang kami ikuti di dalam workshop hibah tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, syarat untuk mendapatkan hibah tersebut ternyata adalah 150 skornya. Ya, sehingga Bapak Ibu yang skor Sintanya di bawah 150 perlu untuk segera melakukan update data sehingga skornya bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah yang akan diluncurkan pada awal Maret nanti. Ya, dan ini berlaku tidak hanya di hibah DRTPM, tetapi ini juga berlaku di hibah institusi. Sehingga ketika nanti kami meluncurkan program hibah institusi, maka salah satu prasyarat itu adalah skor Sinta 150 poin. Dan skor Sinta ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua akan menjadi kriteria klasterisasi perguruan tinggi. Dalam workshop kemarin memang agak begitu jelas dan juga kurang mengagetkan sekali ketika ada informasi dari penyusun buku panduan hibah DRTPM bahwa
untuk klaster binaan itu tidak dibahas dalam buku panduan, sehingga khawatir begitu ya bagi kita yang klaster binaan ini, khawatir nanti diberlakukan. Kalau tahun ini sih tidak ada pemberlakuan itu, tetapi para penyusun yang kemarin hadir dalam workshop itu menyampaikan bahwa untuk binaan itu nanti tidak ada begitu ya. Jadi kita perlu untuk ancang-ancang supaya bisa menaikkan skor cinta, untuk menaikkan klaster perguruan tinggi. Tetapi insya Allah nanti untuk pedoman yang aslinya yang sudah disahkan oleh Kemendikbud nanti akan diluncurkan menurut informasi itu akhir Februari. Nah, pedoman yang ketiga ini adalah pedoman insentif publikasi ilmiah. Ini mungkin yang sangat berkaitan dengan Bapak Ibu sekalian ya, karena peran utamanya adalah Bapak Ibu dosen, bukan verifikator seperti tadi Sinta atau chef editor pada jurnal tadi. Nah, kalau pada insentif publikasi ilmiah, peran utamanya itu adalah Bapak Ibu dosen. Ada 3 jenis yang kita berikan. Pertama adalah jurnal, yang kedua adalah buku, yang ketiga adalah haki. Ini ada kriteria, pertama bahwa harus memenuhi syarat similaritas, kemudian dijelaskan juga siapa penulis utama, pertama korespondensi. Nah, untuk penulis utama ini maksudnya adalah penulis pertama yang sekaligus menjadi penulis korespondensi. Kalau penulis pertama, dia ditempatkan namanya di depan, paling depan, tetapi bukan sebagai koresponden. Sedangkan penulis korespondensi adalah penulis yang dia bukan autor pertama, tetapi sirkulasi atau komunikasi submit artikel sampai terbit itu melalui penulis korespondensi. Maka disebutlah dengan penulis korespondensi. Nah, kemudian syaratnya adalah mensitasi artikel para dosen yang berkaitan tentu dengan judul artikel yang Bapak Ibu terbitkan. Kemudian harus mencantumkan afiliasi Stikes Muhammadiyah Ciamis, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian yang sedang berkuliah begitu ya, seandainya ada afiliasi tambahan, misalnya saya dengan Pujian Medical University atau Bu Atun dengan Universitas Indonesia. Nah, untuk mendapatkan hibah ini perlu mencantumkan afiliasi Stikes Muhammadiyah Ciamis. Ada 3 kriteria penerbitan yang kita akan berikan dana hibahnya atau insentifnya. Yang pertama adalah artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi. Yang kedua, artikel yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi. Dan yang ketiga adalah artikel yang diterbitkan di proceeding internasional bereputasi. Ya. Tentu Bapak Ibu sudah memahami bahwa definisi bereputasi saat ini adalah terindeks Scopus atau WOS, baik itu proceeding maupun jurnal. Ini kriteria jurnal internasional. Syarat-syarat detailnya sudah terdapat di dalam buku panduan, dan kriteria untuk internasional, nasional, dan proceeding internasional ini sama saja. Perbedaannya hanya pada siapa yang melakukan indeks. Kalau tadi nasional terakreditasi, yang melakukan akreditasinya atau indeksasinya adalah Sinta. Kalau internasional bereputasi adalah WOS atau Scopus. Ya. Nah, di poin 9 ini yang penting Bapak Ibu perhatikan sebelum melakukan publikasi. Karena apa? Karena jumlah terbitan atau jumlah artikel yang diterbitkan dalam jurnal tersebut secara tidak wajar berubah-ubah. Misalnya pada edisi 1 misalnya adalah 10, tapi setelah terakreditasi Scopus jadi ratusan yang diterbitkan. Itu hati-hati. Kenapa? Karena itu pasti dalam 1 tahun yang akan datang itu tidak akan lagi terindeks Scopus karena ada jumlah yang tidak wajar, ya, sehingga kadang kita mendengar yang disebut dengan Scopusnya statusnya discontinue. Tertulis di dalam Scopus bahwa jurnal tersebut terindeks Scopus, tapi di update itu sudah discontinue. Ini hati-hati. Makanya nanti Bapak Ibu mungkin insya Allah dalam waktu yang akan datang kita akan lakukan juga pelatihan bagaimana memilih atau tips dan trik memilih jurnal yang tidak predator begitu ya. Nah, ini syaratnya terindeks Scopus dan WOS, juga
mensitasi artikel dosen Stikes Muhammadiyah Ciamis yang berkaitan. Dan tentu yang diakui adalah yang Scopus Q1 sampai Q4 ya. Nah, bagaimana dengan status yang misalnya ada jurnal NMJN, Nurse Media Journal yang ada di Undip, itu kan statusnya Q tapi bukan Q1 sampai Q4. Maka kita akan akui bukan sebagai Scopus Q tetapi akan berikan penghargaan sebagai Sinta 1 ya. Jadi seandainya nanti di luar Scopus Q1 sampai Q4, maka kita akan lihat apakah nanti itu masuknya pada Sinta 1 atau Sinta 2. Syarat administrasinya, pertama ada surat permohonan dilampirkan dalam buku pedoman, ada cover jurnal terbitan, susunan editorial, daftar isi. Nah, nomor 1 sampai nomor 6 ini, nomor sampai nomor 7, 1 sampai 7 ini berkaitan dengan kebutuhan Bapak Ibu ketika menaikkan jabatan akademik dosen. Sehingga nanti Bapak Ibu akan terbiasa ketika akan naikkan jabatan akademik dosen, tidak pusing lagi menyusun administrasinya, karena sudah ada dari mulai cover jurnal sampai bukti korespondensi. Nah, ada tambahannya adalah proposal riset terkait. Jadi ketika menampilkan atau mengusulkan artikel yang sudah dipublikasi, ada syaratnya adalah mengirimkan proposal riset dan juga laporan hasil risetnya. Karena di dalam etikanya tidak mungkin ada satu artikel yang diterbitkan tanpa melalui proses proposal dan laporan hasil ini, begitu. Sehingga nanti perlu untuk melampirkan. Insya Allah tidak, ini pun tidak akan tidak akan rumit. Karena apa? Karena disesuaikan dengan syarat template hibah yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek, sehingga syarat-syarat administrasi yang disampaikan ini sangat bermanfaat untuk jabatan akademik Bapak Ibu sekalian, juga untuk kegiatan akreditasi, sehingga tidak ada lagi kebut dalam semalam untuk bukti-bukti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk insentif kami membagi Scopus 1 sampai Scopus Q4 dan juga peran penulisnya. Untuk Q1, penulis utama, ya, penulis utama ini tadi disampaikan, dia adalah sebagai penulis pertama sekaligus penulis korespondensi. Maka penulis utama ini akan mendapatkan insentif yang lebih besar dibandingkan penulis pertama maupun korespondensi. Bagaimana dengan penulis tambahan? Itu juga akan kita hargai. Ya, nilainya ini sudah tercantum. Nanti insya Allah kita akan buatkan juga X banner ya, sehingga nanti ketika bertemu dengan X banner ini tersemangati begitu untuk melakukan publikasi. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, seandainya dalam satu artikel itu ada dosen-dosen, 4 dosen yang berperan sebagai penulis utama, penulis pertama, korespondensi dan penulis tambahan, maka hanya 1 orang yang diusulkan. Ya, misal ada satu artikel terbit di Q1, ternyata penulisnya adalah misalnya Henry dan Andan, maka yang berhak untuk mendapat insentif hanya 1 orang, mau Henry atau Andan. Ya, tidak bisa satu artikel dibiayai 2 kali pembiayaan. Jadi hanya 1 orang saja yang berhak mendapatkan insentif, begitu ya. Nah, siapakah penulis tambahan itu? Penulis tambahan itu adalah seandainya Bapak Ibu sekalian bergabung, misalnya ikut di dalam publikasi Scopus atau WOS dengan orang yang di luar institusi Stikes Muhammadiyah Ciamis. Misalnya Pak Andan ikut publikasi dengan dosen-dosen di Galuh, dan Pak Andan bukan sebagai penulis utama, bukan sebagai penulis pertama, bukan korespondensi, maka Pak Andan ditulisnya sebagai penulis tambahan, atau kita menyebutnya sebagai penulis ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Itu juga insya Allah kita akan biayai. Kenapa? Karena ketika kita kolaborasi dengan kampus lain pun, itu sangat membantu skor Sinta dari institusi kita, gitu ya. Sehingga kita akan hargai yang sudah berkolaborasi dengan institusi yang lain, walaupun dia hanya sebagai penulis tambahan. Ini pun hanya 1 orang jatahnya. Sehingga kalau misalnya Pak Andan dan Henry misalnya
ikut serta dalam penulisan publikasi dengan teman-teman Galuh, dan kami statusnya penulis tambahan, itu yang dibiayainya hanya pilihan Pak Andan atau Henry, begitu ya. Jadi hanya salah satu saja. Nah, untuk jurnal nasional terakreditasi, syaratnya sama dengan tadi ya, sebetulnya kriterianya sama saja. Yang berbeda adalah ini terakreditasi Sinta 1 ya, dan sampai Sinta 6. Jadi untuk yang Sinta 1 sampai Sinta 6 ini insya Allah kita akan berikan insentif. Nah, dengan syarat administrasi yang sama, ya, syarat administrasinya sama. Kemudian ini adalah jumlah insentifnya. Jumlah insentif yang akan diberikan juga sama dengan yang tadi, berhak diberikan kepada pertama korespondensi dan tambahan, ya. Nilainya seperti ini yang sudah disepakati karena kebetulan sampai saat ini belum ada standar biaya di kita itu. Mudah-mudahan nanti ke depan ada pedoman tentang standar biaya sehingga nanti bisa disesuaikan. Nah, untuk saat ini di tahun ini akan diberikan pembiayaan seperti ini, begitu ya. Sinta 1, Sinta 2, kemudian penulis utamanya itu selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan penulis pertama, korespondensi dan tambahan. Boleh Bapak Ibu screenshot ya. Ini sebetulnya kita menghitung misalnya Sinta 1 itu kan biayanya sebetulnya kisarannya 2,5 juta, bahkan ada yang 2 juta begitu, sehingga kita menambahkan kemampuan kita saat ini baru menambahkan untuk biaya ngopinya, untuk insentif ngopinya gitu ya. Jadi walaupun tidak besar, tetapi ini mungkin bisa menjadi pengganti dari APC yang Bapak Ibu bayarkan kepada jurnal tersebut. Nah, ini proceeding internasional sama dengan yang tadi, perbedaannya ya, kan kalau proceeding itu dalam conference gitu ya, jadi bukan dari jurnal, sehingga nilai proceeding ini jauh lebih kecil walaupun terindeks Scopus dibandingkan dengan jurnal ya, karena untuk proceeding proses reviewnya tidak terlalu rumit begitu. Nah, hanya perbedaan di syarat administrasi perlu ada sertifikat kehadiran ya. Jadi ketika menghadiri konferensinya, maka Bapak Ibu perlu melampirkan sertifikat kehadiran dalam konferensi tersebut, baik sebagai peserta maupun sebagai pemakalah. Ini skemanya ya. Ini juga berdasarkan hasil riset bahwa ternyata banyak kok proceeding internasional yang biayanya murah ketika ikut kegiatan. Itu sampai ada yang 1.800.000 gitu ya, sehingga yang kita tambahkan sebagai insentifnya melebihi dari APC yang dibayarkan dalam konferensi tersebut. Jadi ini didasarkan pada kemampuan kita saat ini. Nah, untuk jumlah insentif buku, ini jumlah insentif bukunya, syaratnya ada 31 referensi, 2 monograf, 3 ajar. Untuk book chapter saat ini belum kita biayai. Nah, untuk referensi, perbedaan dengan monograf, referensi itu membahas satu hal tetapi lebih dari 200 halaman. Sedangkan monograf itu boleh 60 halaman saja. Nah, untuk buku ajar ini berkaitan dengan proses pembelajaran dan ada ketentuan-ketentuannya. Insya Allah nanti di bukunya sudah lengkap seperti apa syarat dari setiap skema yang diberikan ya. Nah, ini perbedaannya, besaran insentifnya sebetulnya baik buku referensi, monograf maupun ajar ya, yang lebih dari 200 halaman insya Allah diberikan insentif itu 1 juta rupiah. Sedangkan untuk yang di bawah dari mohon maaf, ini mungkin maksudnya adalah kurang dari ya. Buku referensi anggotatif ini dari keliruan di ini, maksudnya kurang dari 200 itu 500.000 ya, dan seterusnya. Nah, struktur bukunya seperti ini sudah ada ya. Jadi dari mulai ukuran kertas, spasi, kemudian font dan seterusnya ini sudah ada ya. Kemudian untuk haki kita akan bedakan. Bagi Bapak Ibu yang punya paten, dan kita berharap Bapak Ibu sekalian yang sudah punya produk ya, produk misalnya hasil riset, dulu ada bidan yang misalnya Bu Meti itu kan sudah punya aplikasi itu yang bagus, kalau dipatenkan jadi insya Allah nanti kita akan berikan insentif ya. Kalau paten sederhana itu jauh lebih kecil nilainya, dan kalau hanya sekedar hak cipta itu
hanya ya pengganti saja karena hak cipta itu sangat mudah sekali, gitu ya. Jadi hanya untuk pengganti biayanya saja. Nah, kelengkapannya adalah surat permohonannya, kemudian sertifikat hakinya, dan ada deskripsi produk yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, mohon maaf, ini maksudnya seleksi insentif publikasi akan dilakukan oleh reviewer. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui sekarang ada perbedaan bahwa setiap orang yang mengusulkan dirinya untuk menjadi reviewer, maka dia tidak boleh menjadi pengusul di dalam hibah atau insentif apapun. Kalau dia menjadi reviewer, dan pedoman reviewernya nanti akan dibahas sekalian dengan pedoman hibah riset maupun hibah pengabdian kepada masyarakat. Nanti ada kriteria-kriteria tertentu. Ini berdasarkan pengalaman kemarin ya di dalam akreditasi S1 maupun D3 farmasi, ternyata perlu ada reviewer, ada proses reviewnya sampai perlu ada diseminasinya. Sehingga reviewer nanti yang mendaftarkan diri dan memenuhi syarat sebagai reviewer, maka Bapak Ibu reviewer ini tidak diperkenankan untuk menjadi pengusul di dalam hibah insentif publikasi, riset maupun hibah pengabdian. Jadi fokus pada reviewer, proses reviewnya. Nah, ini insya Allah akan dibahas nanti, dan selanjutnya beberapa pertimbangan reviewer yang perlu disampaikan saat ini mungkin kepada Bapak Ibu adalah karena keterbatasan kita hanya punya uang 300 juta untuk beberapa insentif tersebut, maka akan dilakukan seleksi oleh reviewer yang reviewernya tidak tahu itu proposal siapa, dan yang dinilainya juga tidak akan tahu siapa yang menilai. Kita menggunakan sistem double blind review begitu ya, supaya lebih fair dan lebih adil, sehingga tidak bisa dirasakan lebih transparan begitu, bahwa nanti kekurangan dan kelebihannya itu akan disampaikan reviewer, persis seperti mungkin di dalam hibah risetmu Bapak Ibu sekalian. Yang punya pengalaman di risetmu pasti mengetahui nasihat-nasihat yang diberikan oleh reviewer, dan kita tidak tahu siapa yang melakukan reviewnya gitu ya. Nah, ada 3 hal. Pertama adalah roadmap, yang kedua kepakaran, yang ketiga keterkaitan dengan mata kuliah. Sehingga nah ini adalah waktu yang cukup mendesak, karena nanti di bulan Maret awal itu ada pembukaan untuk hibah DRTPM atau hibah Kemendikbudristek. Maka dari sekarang Bapak Ibu sekalian perlu untuk membuat roadmap penelitian program studi dan roadmap penelitian dosen. Ya, insya Allah dalam pekan depan kita perlu menyelesaikan ini, dan mungkin kita perlu berdiskusi dengan para kaprodi sistemnya apakah mau dikumpulkan seperti dulu pembuatan roadmap-nya, atau kami yang datang ke program studi untuk membantu pembuatan roadmap, sehingga minggu depan kita bisa menyelesaikan roadmap masing-masing dosen maupun program studi. Dan ini kami walaupun mungkin tidak memaksa, tetapi karena ini kepentingannya untuk Bapak Ibu sekalian. Ketika tidak punya roadmap, satu, nanti di akreditasi kita akan kelimpungan lagi. Yang kedua, berkaitan dengan hibah, di template yang diberikan oleh Kemendikbudristek itu ada tentang roadmap penelitian, sehingga baik dosen maupun program studi wajib memiliki roadmap, gitu ya. Sehingga nanti mohon kerjasamanya supaya roadmap ini dapat diselesaikan di pekan depan. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran supaya kita lebih semangat lagi di dalam melakukan publikasi. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qorib wa basyirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi Bapak Ibu pemaparan tentang 3 panduan yang sementara ini sudah selesai dari Ketua LPPM. Ini kita akan masuk ke sesi diskusi ya. Biasanya kalau terkait dengan insentif rupiah itu biasanya semangat ya. Jadi untuk sekarang saya akan berikan kesempatan Bapak Ibu, silahkan untuk open mic jika ada pertanyaan terkait dengan pemaparan yang sudah disampaikan. Saya persilakan Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Boleh bertanya Pak dari Farmasi? Baik, silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cukup berbahagia buat kami dari farmasi telah selesai akreditasi dan mungkin pastinya masih segar dalam ingatan apa yang sudah kami dapatkan dari rekomendasi-rekomendasi dari asesor ya. Nah, hari ini dan sangat berbahagia juga hari ini diawali oleh pemaparan dari LPPM yang cukup banyak sekali dan alhamdulillah luar biasa. Mungkin sedikit yang kami tanyakan adalah mengenai hibah pada bulan Maret nanti ya yang akan dibuka. Berita tentang Sinta 150 ini memang sudah sampai ke prodi kami masing-masing dan untuk farmasi sendiri dosen-dosen juga sudah pastinya telah terupdate dengan skor 150. Nah, kendalanya adalah setelah kami mengecek bahwa seluruh dosen kami tidak ada yang sampai 150 kecuali hanya satu gitu ya, mungkin saya ya. Nah, ini menjadi suatu kekhawatiran buat kami apabila diterapkannya di semester genap ini adalah masa transisi perubahan SOTK kita ya dan perubahan kebijakan-kebijakan yang semuanya di Stikers juga tidak dilaksanakan di semester genap. Nah, mungkin harapan kami sebenarnya dari prodi adalah ini dilaksanakannya di tahun depan saja ketika semua dosen sudah beradaptasi dengan peraturan ini. Karena kemarin saja ketika akreditasi di standar 7 dan 8 ini, maka yang dihitung adalah berapa jumlah penelitian atau PKM yang telah dilakukan oleh dosen. Ketika kita tidak memiliki penelitian yang lengkap dan didanai oleh bahkan eksternal atau internal, maka akhirnya kita akan kembali ke masa lalu lagi bahwa kita harus membuat dokumen-dokumen yang tidak sesuai. Nah, itu memang buat kami tidaklah sedih gitu ya. Nah, insya Allah kami berpikir ketika ini ada sedikit kelonggaran, insya Allah nanti di tahun ke depan kami juga akan memotivasi seluruh dosen di sana untuk melakukan kewajiban-kewajiban sebagai seorang dosen terutama di bidang penelitian dan PKM. Itu mungkin. Dan yang kedua mengenai kalaupun nanti memang yang lolos adalah beberapa orang saja gitu ya Pak ya, apakah dananya masih samakah dengan dulu atau mungkin karena jumlah sedikit maka dia seperti disamakan dengan PDP seperti yang dilakukan secara eksternal, tidak dengan jumlah minimal. Karena juga pertanyaan dari asesor juga mengatakan apakah dana yang diberikan internal ini cukupkah untuk melakukan penelitian. Nah, itu juga jadi salah satu. Kalau kita menghasilkan publikasi yang berkualitas, berarti kita harus melakukan penelitian yang berkualitas juga dengan diimbangi dengan dana yang cukup. Kemudian mengenai haki, kemudian ISBN, seperti itu, apakah selain insentif, apakah nanti kami akan didanai dalam proses pendaftarannya, kemudian pembuatan bukunya, itu apakah didanai selain insentif? Karena tidak cukup saja untuk insentif. Biaya buku aja saya pernah menerbitkan buku, itu saya menghabiskan 2,5 juta ya. Itu di luar yang lain-lainnya. Nah, kemudian mengenai haki juga perlu diperhatikan apa saja yang perlu dihakikan. Karena dari asesor juga mengatakan bahwa publikasi itu tidak bisa dihakikan. Nah, poin-poin apa saja mungkin ada perlu ketetapan yang mana saja yang perlu dihakikan. Kemudian buku-buku yang bisa bernilai untuk sebagai luaran di standar 9 lebih dihitung pada bukan buku ajar ya, tetapi buku-buku yang lain, monograf atau yang lain-lain itu seperti yang kita mungkin inginkan yang sesuai yang bisa kita gunakan untuk akreditasi. Tapi keseluruhan tadi yang saya dengar dan baca, alhamdulillah suatu hal yang menyegarkan ya, kita akan siap untuk akreditasi di tahun 2024, kemungkinan yang ada teman-teman yang lain atau kami nanti di 2026 yang akan datang. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Ini adalah curahan-curahan hati dari dosen-dosen kami juga ya. Jadi saya sampaikan dan mungkin teman-teman di sini ada yang sudah hadir juga. Mudah-mudahan ada solusi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Baik, Pak, silakan. Dicatat ini pertanyaannya. Ya, beberapa saya catat ya. Mungkin yang pertama dari mengenai tadi publikasi skor Sinta, Pak. Bagaimana? Skor Sinta. Ya, pertama Bapak Ibu sekalian,
Ya, pertama terima kasih Bu Nur sudah menyampaikan dan merespon dalam kegiatan ini. Pertama bahwa pedoman ini telah disahkan dan dinyatakan berlaku pada semester ini. Dan bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa bantu Ibu dengan cara apa? Melakukan publikasi. Di mana bisa dilakukan publikasi? Kalau saya lihat di jurnal yang dikelola oleh LPPM, di jurnal kesehatan, itu ada beberapa nomor terbitan yang masih kosong. Sehingga Bapak Ibu bisa menambah artikel pada jurnal tersebut, insya Allah tanpa proses review begitu ya, karena kepentingannya pertama adalah menaikkan skor Sinta, yang kedua adalah untuk melakukan akreditasi pada jurnal tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan itu. Yang kedua adalah buku. Buku ini skornya paling tinggi 40. Buku apapun yang bisa diklaim gitu. Misalnya ya bisa diklaim buku apa saja sebetulnya. Kalau untuk internal. Nah, buku ini skornya 40 sehingga kalau misalnya skor yang bawah itu bisa menerbitkan 2 buku saja itu sudah 80 dan itu tidak hanya penulis pertama, semua penulis. Jadi seandainya Bapak Ibu nanti menulis cerita misalnya bahkan menulis cerpen sekalipun ketika dimasukkan ke Sinta itu masuknya ya bisa jadi buku referensi ya, buku monograf begitu, dan skornya cukup tinggi. Jadi buku apapun di ISBN-kan saja sehingga skornya bisa mencapai. Jadi mohon maaf untuk Sinta ini karena pertama sudah diberlakukan di DRTPM dan insya Allah ini juga sudah disahkan oleh Pak Ketua sehingga kita akan melakukan pada semester ini. Kalau ada kesulitan-kesulitan, kita bisa bantu, kita bisa lakukan yang bisa dibantu gitu, seperti tadi publikasi di jurnal yang kita miliki, kemudian penerbitan buku, insya Allah kita bisa bantu. Pangitan itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anda? Terkait skor minimal 150, apakah sudah pasti atau bagaimana? Nah, kepastiannya itu adalah nanti dalam buku panduan DRTPM. Ini belum diluncurkan untuk tahun 2023. Tetapi kemarin dalam workshop itu yang menghadiri, yang menjadi narasumber itu adalah tim penyusun dari buku hibah DRTPM. Dan beliau menyampaikan skor minimal itu adalah 50 sampai 150. 50 itu maksudnya untuk ilmu sosial, misalnya seperti manajemen, ekonomi itu 50. Tetapi untuk kesehatan karena masuk eksakta, maka skor minimalnya itu 150. Dan itu baru disampaikan dalam sebuah workshop saja. Ya, kita tunggu saja kepastiannya nanti pada saat diterbitkan buku panduannya. Itu mungkin. Baik, dan selanjutnya Pak, apabila misalkan tadi karena syaratnya yang skor 150 itu, kemudian mungkin penerima hibah itu tidak sebanyak yang kemarin gitu. Apakah biaya dananya sama antara sekarang dengan yang kalau sedikit atau kalau banyak gitu? Nah, itu nanti ada di buku panduan reviewer. Jadi reviewer ini kita mengadopsi nasihat pada saat akreditasi DS1 keperawatan dari Ibu Fitri bahwa jumlah penelitian jumlah dana penelitian yang diberikan itu tidak mungkin sama. Kalau insentif tadi sama karena judulnya insentif. Sebetulnya insentif itu ya kayak reward, kayak bonus gitu, bukan sebagai pembayaran terhadap honor dan pembiayaan yang sudah dikerjakan. Ini judulnya insentif kalau publikasi. Nah, kalau riset dan juga PKM itu adalah disesuaikan dengan kebutuhan. Sehingga kalau misalnya dalam proposalnya itu dibutuhkan dana yang besar dengan skema yang cukup bagus, bisa saja mungkin diberikan dana yang tinggi. Itu nanti mungkin penjelasannya pada saat di pedoman reviewer, pedoman hibah, dan pedoman PKM. Yang jelas bahwa seandainya misal ada dosen yang tidak melakukan pekerjaan, ini sebetulnya tidak boleh dilakukan ya kalau untuk kepentingan pedoman. Tetapi kalau untuk kepentingan akreditasi, jadi kami merencanakan begini, ketika tidak Bapak Ibu dosen tidak memenuhi syarat, akhirnya tidak mendapatkan pembiayaan dalam riset atau insentif dalam publikasi, maka seluruh dokumennya akan dibantu oleh nanti tim. Jadi pada saat akreditasi itu sudah ada kepentingannya begitu. Jadi harapannya nanti pada saat akreditasi pedoman ini dibuat adalah supaya tidak ada lagi dokumen yang disusun menjelang akreditasi, tetapi sudah dikerjakan dari awal. Sehingga nanti yang tidak nama-nama Bapak Ibu yang tidak mengajukan atau tidak lolos dalam hibah internal ini, nanti Bapak Ibu akan dibantu dalam penyusunan pelaporan dan proposalnya.
Itu mungkin. Baik. Kemudian Pak, kan tadi ada biaya insentif untuk, nah, yang ditanyakan oleh Ibu tadi adalah bagaimana tentang apakah ada juga insentif untuk processing-nya, karena kadang kalau kita mengajukan ke penerbit ada biaya tuh sampai 2,5 juta tadi disampaikan. Apakah ada bantuan untuk pengajuan ISBN seperti itu? Ya, sebetulnya kalau soal biaya penerbitan buku itu sampai ada yang hanya 400.000 dengan catatan itu e-book ya, dan e-book itu diakui sebagai salah satu buku ajar, referensi ataupun monograf, dan itu akan menaikkan skor Sinta. Itu tidak sampai berjuta-juta. Saya juga pernah sih dulu yang cetak itu sampai 4 juta. Tetapi untuk yang e-book itu hanya sampai 400.000 juga ada ke publisher-publisher tentu. Nah, insya Allah sekarang karena LPPM kita sudah punya akun ISBN-nya ya yang diwariskan oleh LPPM yang lama. Insya Allah nanti Bapak Ibu silakan dibantu untuk menerbitkan buku di ISBN tersebut, gitu ya. Misalnya nanti Pak Andan, alhamdulillah sih sejauh ini banyak para Bapak Ibu dosen yang keluar masuk ke ruang LPPM untuk memperbaiki ID Scholar, ID ini, ID itu, dan insya Allah untuk Haki, untuk ISBN, Bapak Ibu silahkan datang saja nanti kalau mau dibantu untuk penerbitannya. Nah, karena judulnya adalah insentif, maka bukan honor, tidak ada pembayaran kepada proses kerja. Tetapi ini akan diberikan sebagai bonus dan reward atas prestasi telah menerbitkan buku. Panginten gitu. Jadi nilainya judulnya insentif bukan honor. Sampai saat ini kami belum siap untuk memberikan pendanaan proses pembuatan bukunya, gitu ya. Itu mungkin Pak. Ya, mungkin itu saja Pak tadi dari saya. Mungkin rekan-rekan selanjutnya ada yang ingin ditanyakan kembali, saya persilakan. Mohon bertanya Pak Andan. Oh, baik, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari S1, kebetulan Pak Henry. Insya Allah untuk S1, jurnal penelitian dan Pengmas secara internal dulu sudah kami godok ya. Untuk nama jurnalnya, penelitian Nursing Jurnal Mucis. Untuk pengabdiannya insya Allah Surya Abdimas Mucis ya. Karena tadi saya lihat di pengelolaan jurnal ilmiah kebetulan untuk prodi yang lain sudah ada ya. Jadi mohon nanti bila memungkinkan kami ingin bimbingan teknisnya terkait pengelolaan jurnal tersebut seperti itu. Oke. Untuk yang kedua ini pertanyaan pribadi. Karena kan biasanya yang sudah dapat hibah eksternal itu tidak diperbolehkan untuk mengikuti hibah internal. Apakah nanti kebijakannya akan seperti itu atau akan berubah? Karena kalau menurut saya malah itu bisa menjadi motivasi untuk yang lainnya gitu. Ketika hibah eksternal dapat, hibah internal dapat, itu malah motivasinya lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau bisa kebijakannya nanti mudah-mudahan dua-duanya bisa diikuti seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Saya persilakan Pak. Ya. Yang pertama tentang jurnalnya. Ya. Oh iya, Ibu Nur, ada yang terlewat ya. Ibu masih punya waktu yang lama, Bapak Ibu masih punya waktu yang cukup banyak ya untuk menambah skor Sinta, karena untuk publikasi, insentif publikasi itu nanti digulirkannya itu di akhir setelah hibah riset dan hibah PKN. Jadi untuk syarat hibah insentif itu masih ada waktu untuk memenuhi skor-skor Sinta yang masih kurang. Untuk jurnal prodi, sebetulnya kan jurnal yang telah ada dan telah dinyatakan itu milik institusi itu ada dua. Satu jurnal kesehatan yang dikelola oleh LPPM. Yang kedua adalah jurnal Venus yang dikelola oleh program studi D3 keperawatan. Adapun jurnal yang belum berproses maka terikat dengan pedoman yang ada, gitu ya. Sehingga penamaannya karena yang diminta kemarin oleh Pak Ketua itu menggunakan bahasa Arab, kemudian ada nilai sentuhan Islami, maka tadi 5 jurnal itu dicalonkan, silahkan siapa yang mau menjadi sub editor dari setiap program studi. Nah, ketika misalnya tadi menambahkan seperti di farmasi ada jurnal apa, saya lupa namanya ya, tapi ada masuk OJS kalau tidak salah ya,
sudah ada di OJS tapi belum berproses, kemudian tadi S1 sudah menyebutkan nama, maka nanti perlu dikomunikasikan. Surya Abdi Mas. Nah ya, nanti perlu dikomunikasikan mungkin dengan Bapak Ketua, begitu ya. Karena ini sudah terikat dengan keputusan yang ada, begitu ya. Nah, berkaitan dengan hibah eksternal, betul kebijakannya insya Allah akan berubah, ya. Jadi kalau dulu yang hibah eksternal dapat, maka tidak boleh ada hibah internal. Memang aturannya tidak boleh ada double funding. Tetapi bagi siapapun yang mendapatkan hibah publikasi dari luar, ada publikasi itu 15 juta, itu dalam satu tahun, itu ada pembukaannya. Anda yang mendapatkan insentif dari publikasi tersebut, maka kami pun akan tetap memberikan insentif itu. Yang mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian dari luar, kami akan berikan insentif, bukan hibah. Kenapa? Karena dengan Anda mendapatkan hibah dari eksternal, mendapatkan insentif dari eksternal, satu menambah jumlah penghasilan dari institusi dari eksternal, yang kedua itu merupakan prestasi, karena untuk dapat hibah itu bukan perkara yang mudah, ada seleksi, ada review dan seterusnya. Sehingga bagi yang mendapatkan hibah dari eksternal pun itu akan berikan kami insentif. Itu paling penting Bu Ima. Baik, mungkin sudah jelas Ibu. Teman-teman yang lain mungkin masih ada Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya, silakan. Sepertinya sudah mungkin ya nanti penjelasan lebih lanjutnya kan di buku pedoman sudah ada insya Allah Pak Anda. Ya, siap Pak. Ya baik. Baik, Sedikit Pak. Oh ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andang, Pak Ketua LPPM. Ini saya hanya menambahkan saja, barangkali tadi belum tersirat ataupun tersurat tentang pengajuan penelitian mandiri. Maksudnya begini, karena sangat memungkinkan ya Pak, dosen-dosen itu melakukan penelitian PKM tanpa dana dari Stikes. Nah, ketika itu harus ada SK dan kelengkapan lain-lainnya. Karena itu dihitung. Bahkan ketika akreditasi kemarin Prodi D3 Farmasi, penelitian atau PKM mandiri ini juga bisa dimasukkan sebagai input dana untuk Stikes. Nah, oleh karenanya barangkali ini tadi mohon maaf saya terlambat masuk. Barangkali kalau belum dibahas, nanti itu mungkin bisa dimasukkan di pedoman Pak Pandian. Sehingga jelas alurnya nanti misalnya saya mau penelitian mandiri, tetap saya mengajukan ke LPPM, dibuatkan SK, tapi tidak didanai begitu. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Baik, silakan Pak. Ya sudah, nanti mudah-mudahan nanti kita itu kan di pembahasannya di panduan hibah riset ya. Ke depannya karena ini panduan hibah baru ke pemanduan insentif Pak ya. Baik, apakah masih ada teman-teman yang lain yang ingin konfirmasi atau bertanya? Sudah. Ada Pak Andan. Baik Ibu, saya persilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Haji. Siapa? Sepertinya terputus jaringan. Revisi gitu Pak. Apakah ada agenda dari LPPM untuk melatih kami gitu ya, supaya tadi kan udah publish di mana gitu ya. Tapi ternyata dari cek Turnitinnya ada lebih dari 20% gitu ya. Apakah ada agenda dari LPPM? Terima kasih Pak. Itu saja mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja mungkin ya. Kami merencanakan sebetulnya karena untuk semester ini kita akan lihat karena dana yang di ACC itu tidak sampai ke sana, tetapi kami merencanakan satu, ada diseminasi. Diseminasi ini penting untuk memberikan informasi terkait pengalaman yang sudah diperoleh di dalam publikasi, termasuk diantaranya adalah melakukan cek Turnitin. Kemudian untuk workshop pengenalan peningkatan kompetensi
yang jelas untuk workshop penulisan proposal hibah riset itu diagendakan insya Allah. Tetapi kalau untuk metodologi riset, ya nanti ini kami perlu berkomunikasi dengan wakil 1, apakah nanti itu yang akan menyelenggarakannya wakil 1 atau di LPPM, gitu ya, karena berkaitan dengan kompetensi partnership. Pak Intan, Ibu gitu. Baik, terima kasih. Mungkin diskusi ini sangat menarik, namun sayang kita dibatasi oleh waktu Bapak Ibu ya. Nanti di luar acara kita bisa melanjutkan diskusi, boleh nanti Bapak Ibu bisa langsung ke ruang LPPM, kita diskusi baik itu masalah tentang yang pribadi ataupun yang umum tentang penelitian. Baik, dengan berakhirnya saya diskusi, maka acara sosialisasi yang disampaikan oleh Ketua LPPM selesai. Dan acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara Nasional Kategori Bu Basir Mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry dan Pak Andan atas penjelasan dan diskusi-diskusinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, silakan untuk mengisi presensi. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat ya Ibu Bapak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Seluruh rangkaian acara kegiatan sosialisasi pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Stikes Muhammadiyah Ciamis telah selesai dilaksanakan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf untuk segala kekurangan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun LPPM, Pak Hendy, Pak Andan, sareng tim. Nuhun.